kelas Ustaz. Kurang 1 menit. Masya Allah. Mau diulang pembukaannya? Nah, Tidak Ustaz. oh enggak Sudah ya. Baik, materinya sudah full alhamdulillah. ini. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di malam hari ini di mana banyak orang yang meletakkan badannya di atas kasurnya ya, kemudian meninggalkan hal-hal lain kecuali beristirahat. Akan tetapi Allah berikan kepada kita taufiknya untuk kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berusaha menahan ngantuk, kemudian kita menahan nafsu kita, melakukan hal-hal yang lain untuk menuntut ilmu. Itu adalah salah satu dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apa? Ketika kita berdoa, maka mintalah apa? Taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena taufiknya Allah, kita bisa sampai berkumpul di sini, kita bisa belajar bersama, ya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini Allah ridhoi, kemudian kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang dikatakan Nabi di dalam hadisnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian. Kenapa Nabi di sana menyebutkan kalian? Pertama, karena Nabi tahu nanti bakal ada dari kaum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad nanti akan melakukan interaksi. Ada yang membaca Al-Quran, kemudian ada yang mendengarkannya. Dan sebaliknya, ada yang mencontohkan ayat Al-Quran, kemudian ada yang menyimaknya, kemudian ia mengikutinya. Nah, itulah belajar Al-Quran. Sama yang kita lakukan sekarang. Ketika teman-teman semua, ya, ibu bapak semua yang membacakan, kemudian anak menyimak. Oh, betul enggak bacaannya? Kemudian ibu bapak semua yang mendengar, anak mencontohkan seperti ini bacaannya. Itulah yang disebut dengan talaqi, ya. Ketika ada yang membaca, ada yang mendengar, ada yang mencontohkan, ada yang memperhatikan. Seperti itu yang disebut dengan talaqi. Alhamdulillah, kita sama-sama malam ini insyaallah akan membacakan ayat-ayat Allah. Kita akan sama-sama di sini mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia, kalamullah, seperti itu, ya. Insyaallah. Kemudian salawat serta salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu tersampaikan. Salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini sudah lama sekali tidak berjumpa, ya. Sudah ada 1 pekan kita tidak berjumpa, ya. 1 pekan atau lebih? Lebih 1 pekan ya. 1 pekan lebih, ya. 1 pekan Iya, libur. lebih sedikit lah, ya. Kita tidak bertemu, ya. Ketika Anda merasakan, aduh, biasanya kita Senin malam mengajar teman-teman semua, kita sama-sama belajar, kemudian ya harinya kita kosong, ya. Itu rasa hati itu rindu sekali, ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga seperti itu, ya. Tidak bosan, ya. Dan jangan sampai bosan. Waduh, ini Ustadz Salman lagi gitu, ya. Mudah-mudahan tidak bosan, ya. Aman? Nah, insya Allah, ya. Kita sama-sama belajar di sini, insya Allah, ya. Anak kemudian bagaimana cara belajar, bagaimana cara menyampaikan kepada teman-teman. Kemudian teman-teman juga belajar bagaimana cara memahami. Kemudian apa yang dikatakan guru kami, gitu ya, guru kami pernah mengatakan seperti ini. Ketika ada santri di sini, mereka berkeluh kesah, Ustadz, kami itu capek sekali menuntut ilmu, ya. Kami itu capek sekali kemudian menangkap pelajaran itu, mengambil ilmu, harus bangun, kemudian harus menghafal, harus toran, seperti itu, ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh guru kami? Beliau mengatakan,
kalau kalian itu capek menangkap ilmu, kemudian berjuang mencari ilmu, maka guru-gurumu capek juga untuk memikirkan bagaimana cara menyampaikan materi itu, kemudian bagaimana caranya memikir materi apa yang ingin disampaikan, bagaimana teladan yang baik berjuang untuk mencontohkan yang terbaik seperti itu. Ya, jadi kita sini sama-sama belajar ya. Banyak pelajaran yang akan kita ambil seperti itu ya. Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan istiqomah sampai mahir nanti insyaallah ya. Jadi nanti Amin, ya mudah-mudahan Allah. teman-teman bisa ada yang mengajar nanti ya. Di sini ada Ibu Nurita misalkan nanti buat kelas juga ya. Masya Allah misalkan Ibu Amin. Nurita misalkan sudah selesai belajar, alumni santri Selamat ngaji. sobat ngaji ya, nanti buka kelas seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan seperti itu ya. Amin. Nah, baik, di pertemuan hari ini, di malam ini, alhamdulillah teman-teman sudah levelnya semakin naik ya. Dari awal ya kita belajar tentang apa? Pertama kali belajar di sobat ngaji. Tamat. Pertama kali kita belajar tentang mad. Ya, kita masih bicara tentang panjang pendek, dua harokat ya. Kemudian kita latihan pola-pola di sana ya, yang bahkan pola itu nanti akan kita gunakan di bab-bab lain, di kelas-kelas lain, di modul-modul lainnya seperti itu. Ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang Allah berikan kita kesempatan bisa sama-sama ingin belajar nanti bab yang baru. Nah, ini ya, tampil di layar teman-teman. Tampil ya. Nah, insya Allah malam ini kita akan menambah ilmu kita. Karena itu salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi zidna ilma. Ya, Allah perintahkan kalau soal ilmu Allah minta tambah. Kalau soal rezeki Allah nggak minta nambah. Allah minta doalah supaya berkah. Ya, kalau keturunan Allah tidak minta tambah. Allah minta apa? Menjadi keturunan yang salih. Ya, Allahumma ja'alni min ibadikas salihin. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, tapi kalau ketika Allah berkata tentang ilmu, maka Allah akan sampaikan mintalah kalau kalian minta ilmu maka mintalah ditambah. Wa qur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya. Sama ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Ya, kita minta untuk ditambahkan. Maka kalau kita meminta untuk ditambahkan ilmu, berarti kita sudah siap dengan apa? Dengan resiko yang kita minta. Ya, jadi kalau kita investasi, maka di sana akan ada konsekuensinya. Dari konsekuensi itu maka akan menghasilkan resiko. Ya, investasi kita apa? Waktu, ya, tenaga kita investasikan untuk belajar Al-Quran. Konsekuensinya apa? Ya, kita harus tahan ngantuk, kita harus sering-sering murojaah, kita sering-sering mengulang-ulang materi. Maka resiko yang kita dapatkan apa? Bacaan Al-Quran kita baik, lancar, kemudian kita bisa membacakan dengan betul ya, setiap huruf yang kita baca 10 kebaikan. Maka kalau kita bacanya lancar bisa baca banyak ya, bahkan mungkin sehari bisa 1 juz. Nah, itu banyak pahala yang bisa kita raih. Sekarang adalah program kita untuk menambah ilmu tersebut. Pertama kita sudah belajar tentang mad 2 harokat, kemudian naik ke mad 4 harokat, kemudian mad 6 harokat, bahkan sampai terakhir kita sudah membahas tentang apa? Mad lazim ya, pada huruf-huruf muqatta'ah, kemudian ada yang namanya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, seperti itu ya. Nah, sekarang insya Allah di malam ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana suara ketika kita membaca Al-Quran itu ya ternyata keluarnya itu melalui hidung ya. Ketika kita ngaji, ketika kita baca Al-Quran ada suara yang keluar dari hidung, dan itu salah satu daripada kaidah tajwid ya, karena kaidah tajwid itu 4 saja ya, ada 4. Pertama, memanjangnya mad, kedua memanjangnya gunnah, ketiga saktah, yang keempat adalah irama.
Nah, 4 saja kaidah tajwid itu ya. Nah, selain itu apa? Selain itu murni kaidah bahasa Arab. Ya, murni kaidah bahasa Arab. Itulah Al-Qur'an. Nah, insyaallah di Tahsin 2 modul A ya, kita masuk ke Tahsin 2. Ahlan wa sahlan ya. Selamat sudah naik kelas 2 sekarang ya. Tahsin 2 Masya Allah di modul A. Nah, apa saja yang akan kita bahas di modul A di Tahsin 2 ini? Di sini kita akan mengenal yang namanya hukum gunnah. Ya, kita akan mengenal yang namanya hukum gunnah. Nah, dalam gunnah itu nanti ada tingkatannya. Ya, banyak sekali tingkatannya. Ada beberapa tingkatan dalam gunnah. Yang ingin kita bahas saat ini adalah tingkatan gunnah yang paling sempurna. Bahasa Arabnya baik ya, itu adalah bukan baik, maksudnya hampir sempurna itu adalah kamil. Kamil itu indah ya, indah itu kamil ya, kemudian luar biasa, bagus itu kamil. Jama' dari kamil adalah akmal. Akmal itu berarti sangat baik, sangat indah, sangat sempurna, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenal hukum gunnah akmal. Berarti kalau kita bicara tentang akmal, berarti kita bicara tentang sempurna. Apa yang sempurna? Yang sempurna adalah gunnah. Ya, yang sempurna adalah gunnahnya. Ya, nah insya Allah di modul ini akan membuat kita belajar dengan mudah dan praktis. Ya, untuk teman-teman semua insya Allah ya. Itu di modul A di Tahsin 2 ini insya Allah ya. Baik, sebelum kita masuk, ini penting harus saya pastikan dulu ya. Nah, ini ada Ibu Nurita, Ibu Endang, Ibu Hani, kemudian ada Pak Suryadi ya, kemudian Ibu Mina, Ibu Sulasmi dan Ibu Sutriati. Apakah sudah pernah mendengar istilah daripada gunnah? Coba, pernah belum mendengar yang namanya istilah gunnah? Pernah. Baik. Kayaknya pernah tapi maknanya tidak paham Ustadz. Baik, saya pernah Ustadz, akan tetapi belum paham tentang maknanya. Belum paham tentang ini apa sih? Cuman kita sudah pernah mendengar. Ketika kita mendengar orang baca Al-Quran, oh ini gunnah. Ketika kita mendengar sahabat kita baca Al-Quran, oh dia sedang membaca ayat yang ada gunnahnya. Seperti itu. Cuman kita belum paham. Gunnah itu apa sih? Kenapa ada di dalam Al-Quran? Nah, itu ya. Keren sekali ya Al-Quran, Masya Allah. Kenapa ada di dalam Al-Quran? Pertama, yang harus kita pahami adalah keluarnya suara itu ada 2 sumber. Pertama, melalui tenggorokan. Yang kedua melalui rongga hidung. Ya, itulah. Dari 2 sumber ini teman-teman akan menghasilkan suara. Ya, akan menghasilkan suara. Pertama, kita bisa mengeluarkan suara melalui hidung. Itu suara hidung. Ada suara dari tenggorokan. Itu tenggorokan. Ada 2. Dalam kaidah kalau kita belajar tentang tajwid. Nah, nanti kita yang bahas yang mana? Kita akan membahas yang gunnah. Nah, gunnah ini bagian apa nanti? Bagian tenggorokan kah atau bagian hidung kah? Ya. Kita masuk. Pertama, ada yang namanya gunnah musyaddadah. Baik. Ustadz, tadi gunnah saja belum selesai. Ya, apa itu gunnah? Sekarang sudah ditambah dengan musyaddadah. Tidak apa-apa. Jadi kita masukkan dulu ke dalam memori, ada gunnah dan gunnah ternyata ada bagian lagi, ada yang namanya gunnah musyaddadah. Sekarang kita bahas apa itu gunnah, ya. Nah, di sini di modul ya penulis Ustadz Ari Abdullah hafizahullah taala telah mencantumkan definisi gunnah. Ya, dalam buku tajwid, nah ini beliau mengutip ya, nah ini adalah salah satu daripada
adab seorang penuntut ilmu ketika membuat tulisan, ketika membuat catatan itu menyampaikan bukunya, menyampaikan referensinya, kemudian menyampaikan siapa penulisnya. Ini Ustadz kita ya, guru kita semua Ustadz Ari Abdullah menyampaikan di sini dalam buku tajwid lengkap. Wah, ya, mungkin teman-teman sudah pernah bertemu tentang bukan tentang ya, buku tajwid lengkap Asy-Syafi'i, ya, itu ditulis oleh 2 orang, ya, kalau tidak salah itu 2 orang. Cuman di sini dicantumkan salah satu dari penulisnya yaitu Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi, hafizallahu taala, pada halaman 220, ya, pada halaman 220. Kemudian Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi menyampaikan juga di dalam buku beliau di halaman 220 itu, beliau mengutip dalam buku Dirasat Ilmi Tajwid lil Mutaqaddimin pada halaman 84, istilah gunnah adalah, nah ya, ini luar biasa para ulama kita ya, saling mencantumkan nama-nama karya-karya guru-guru seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga nanti jika membuat buku seperti itu ya, boleh mencantumkan misalkan mengutip dari bukunya Ustadz Ari Abdullah seperti itu ya, itu boleh. Di dalam buku Dirasat Ilmi Tajwid, ya, itu buku Dirasat Ilmi Tajwid itu mungkin terkenal dengan, jika tidak salah itu namanya Tahmid, ya, Tahmid fil Ilmi Tajwid, ya. Nah, istilah gunnah itu apa? Istilah gunnah adalah sautu yakhruj. Kita artikan sedikit-sedikit ya. Saut itu artinya adalah suara. Ya, artinya adalah suara. Yakhruju itu artinya keluar. Kharaja yakhruju makhraja, keluar. Ya. Kemudian mina artinya apa? Pernah enggak mendengar ada istilah mina di dalam bahasa Al-Quran? Dalam bahasa Arab, min. Dari. Apa artinya? Ada yang tahu? Dari bukan? Dari. Ya, jadi suara yang keluar dari al-khayshum. Apa itu al-khayshum? Al-khayshum itu adalah rongga. Hidung. Ya, khayshum itu rongga. Rongga apa? Khayshum di sana maksudnya adalah rongga hidung. Ya, rongga hidung. Karena rongga itu banyak. Ada rongga mulut, ada rongga tenggorokan, ada rongga hidung, ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah rongga hidung. Jadi guna itu apa? Guna adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Ya, itu guna. Jadi guna adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Berarti kalau suaranya nggak keluar dari rongga hidung, berarti bukan guna, Ustadz. Betul. Terus misalkan ada huruf yang dia bukan termasuk huruf yang keluar dari rongga hidung, kemudian ada suara hidungnya. Nah, bagaimana itu ceritanya? Ya, berarti dia sudah melenceng seperti itu ya. Nah, nanti kita akan sama-sama ketahui. Lanjut. Watakunu tabi'at. Ya, watakunu tabi'at, dan takunu yang dimaksud di sana adalah tabi'at, ya, yang merupakan tabi'at. Tabi'at itu apa? Kita pernah bahas di modul A tahsin 1 ini. Tabi'at. Ayo. Apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Tabiat itu kebiasaan. Kemudian lazimah itu namanya tabiat. Ya, lazimah itu namanya tabiat yang selalu melekat. Ya, lazimah itu yang selalu melekat. Ya, laki-laki, biasanya laki-laki lazimnya apa? Biasanya apa? Misalkan seperti itu, ya. Misalkan laki-laki biasanya suaranya ngebas, seperti itu. Maka itulah disebut dengan tabiat. Biasanya itulah dimaksud dengan tabiat, ya, yang merupakan tabiat daripada
Ini ada huruf lam ya, sebelum nun ada lam. Ya, lam itu maksudnya untuk, ke, ya, yang, seperti itu ya. Itu lam. Wa takunu tabi'atal linuni wal mim. Ya, yaitu merupakan tabiat dari huruf apa? Huruf apa pertama? Ini nama huruf apa? Nun. Nama huruf nun. Hmm. Ya. Kemudian yang kedua dan, wow itu artinya dan huruf apa? Huruf mim. Ya. Berarti ketika kita artikan definisi gunnah adalah suara yang keluar dari rongga hidung yang itu merupakan adalah tabiat daripada huruf nun, yang kedua huruf mim. Berarti gunnah hurufnya ada berapa? 2. Nah, gunnah hurufnya ada 2 saja. Pertama huruf nun, kedua huruf Mim. mim. Ya, kedua huruf mim. Selain 2 huruf ini bukan daripada huruf-huruf gunnah ya. Nah, lanjut. Kita sudah paham. Oh, gunnah adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Ya, rongga hidung. Nanti kita akan buktikan ya apakah betul suaranya keluar lewat hidung atau enggak. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang namanya istilah musyaddadah. Ada yang namanya istilah musyaddadah. Coba ada yang sudah tahu atau pernah mendengar istilah dari musyaddadah? Member tasjid. Betul. Musyaddadah adalah yang bertasydid. Apa yang bertasydid? Huruf gunnah. Nah, kalau saya bilang huruf gunnah berarti antara huruf nun dan huruf Mim. mim ya. Berarti yang dimaksud di sini adalah gunnah musyaddada adalah huruf nun atau huruf mim bertasydid. Ya. Berarti ketika kita bicara tentang gunnah akmal, berarti kita bicara tentang gunnah musyaddadah atau huruf nun yang bertasydid ya. Nah, kemudian kita juga akan membahas kedua ada idgham mimmi. Pernah mendengar yang namanya idgham mimmi? Pernah ya. Alhamdulillah kalau sudah pernah berarti sudah tidak asing. Ya enggak apa-apa kita mendengar dulu walaupun kita belum tahu, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah pernah mendengar ya. Idgham mimmi adalah huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya bertemu. Kemudian dibaca gunnah ya. Apakah semua huruf, Ustadz? Tidak. Kenapa? Karena dinamakan mimi. Karena 2 huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya, alias huruf tersebut adalah kembar. Ya. Alias huruf tersebut adalah kembar. Huruf apa? Huruf mim. Ya, huruf mim saja. Kalau nun dan nun bertemu apakah disebut dengan idgham nunu? Tidak ada ya, tidak ada. Yang ada hanya idgham mimmi. Nah, terus misalkan kalau nun dan nun bertemu jadinya apa, Ustadz? Itu nanti akan kita bahas di bab yang lainnya ya, di bab lainnya insyaallah ya. Nah, untuk gunnah musyaddadah paham? Insyaallah ya. Walaupun tidak paham nanti boleh dilihat rekamannya. Ini ada beberapa mungkin dari teman kita yang belum hadir ya. Nanti silakan ini boleh disaksikan, ada siaran ulangnya ya, boleh ditonton. Ya, seperti itu. Dan teman-teman yang hadir juga boleh nanti buat murojaah boleh dilihat lagi ya. Pertama kita akan bicara tentang gunnah musyaddadah, kemudian yang kedua kita akan bicara tentang idgham mimmi ya, idgham mimmi. Nah, kita bicara tentang gunnah musyaddadah. Nah, ini ya.
Gunnah musyaddadah ialah apabila nun atau mim yang bertasydid, ya, atau nun mim yang bertasydid, ya. Nah, di sini ada catatan kaki, ada footnote, ya, ada footnote. Nah, pertama di mushaf Al-Qur'an, nah ini terbalik ya. Ini sepertinya terbalik. Yang seharusnya di sini ini seharusnya 1, di keterangannya yang di nomor 2, ya. Nah, di sini terbalik. Baik. Di sini ada catatan kaki. Pertama, catatan bukan termasuk 2 harokat mad. Nah, ini dicatat ya, diingat. Tuh. Mim bertasydid dan nun bertasydid ketika dipanjangkan suaranya, ya, itu bukan seperti panjangnya suara mad, ya, bukan seperti panjangnya suara mad. Lanjut, cara membaca gunnah atau dengungan dibaca sebanyak 2 harokat gunnah. Ya, 2 harokat gunnah. Oh, sudah betul ternyata ya. Oh, pas berarti. Footnote nomor 1 berarti di sininya nomor 1. Ya, waktu itu pernah ada terbalik ya. Berarti di sini. Berarti ini bicara tentang warna. Ya, nanti di Al-Qur'an yang berwarna berarti di Mushaf Al-Qur'an Indonesia bertajwid ya yang berwarna, gunnah musyaddadah diberikan warna magenta. Ya, seperti ini berarti warnanya ya. Nah, ini warna magenta. Ya, anak juga baru tahu ya, ini namanya warna magenta. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kemudian di sini ada catatan kaki nomor 2. Nah, catatan bukan termasuk 2 harakat mad. Karena di sini kita bicara cara membaca gunnah dengan dengungan dibaca sebanyak 2 harakat gunnah. Ketika kita bicara tentang 2 harakat, apakah sama dengan 2 harakat mad? Tidak. Tidak. Ya, karena apa? Tadi sudah disampaikan panjang harokat gunnah itu beda dengan 2 harokat mad. Ya, beda dengan 2 harokat mad. Kenapa? Pertama alasannya jalur keluarnya berbeda. Tadi seperti di awal saya sampaikan. Mad itu keluarnya melalui tenggorokan. Ya. Mad itu keluar melalui tenggorokan. Tidak ada huruf mad yang keluar melalui rongga hidung. Ya. Jadi semua huruf mad itu keluarnya melalui tenggorokan. Adapun huruf gunnah atau khayshum itu enggak ada yang keluar melalui tenggorokan. Melalui hidung semuanya suaranya. Maka disebut dengan khayshum tadi. Ya. Jadi mad panjang mad dengan panjang 2 harokat gunnah itu berbeda. Ya, berbeda. Contoh, ketika kita membaca 2 harokat gunnah, maka itu seperti 3 ketukan irama lambat. Ya. Nah, sekarang coba kita praktekkan dulu bagaimana tempo dari mad 2 harokat. Nah, nanti baru kita akan coba 2 harokat gunnah apakah sama atau tidak. Ya. Baik, masih ingat pola mad 2 harokat? Masih ingat ya? Insyaallah. Baik. Kita coba ulang sedikit ya. Nanti baru kita coba latihan di gunnahnya ya, di gunnahnya. Saya semuanya sekali. Silakan diaktifkan mikrofonnya ya. Nanti langsung dibacakan setelah saya bacakan ya. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. 1, 2, 3. Silakan.
Bana Hurufnya nggak kelihatan, Ustaz. Nah, ya, sudah kerasa ya. Berapa ketukan ketika dua harokat? Mad, Dua. hanya Dua dua ketuk. saja. Ya. Bana ba, bana bana baununa, bina bina. Nah, berbeda dengan guna ketika guna dibacakan panjang, maka seperti tiga ketukan irama lambat. Ya, contohnya gimana? Inna. Coba ulangi, 1, 2, 3. Inna. Nah, kalau Ustadz Ari itu menyampaikan seperti ini. Kita ya tidak boleh kalah dengan yang namanya Al-Quran, tidak boleh kalah dengan yang namanya musik. Kalau di pelajaran tentang musik, tentang misalkan irama vokal, itu ada yang namanya ukurannya. Ya, ukuran dari berapa panjangnya, seperti itu ya, berapa ketukannya, itu ada di ilmu tentang vokal, tentang musik, seperti itu ya. Nah, sama dengan Al-Quran. Al-Quran juga harus lebih keren. Ya, dia harus lebih konsisten. Ya, misalkan ketika kita mengucapkan guna seperti tiga irama lambat atau seperti tiga ketukan. Ya, tuh, 2, 3. Inna. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Inna. Nah, ingat, ketika disampaikan tiga harokat atau tiga ketukan, maka ketukan yang ketiga sudah berubah suara. Yang kita bicara adalah suara gunahnya, berarti suara gunahnya harus dua ketukan. Nah, nah, seperti itu ya. Nah, itulah suara guna. Ingat ya, dua harokat guna tidak sama dengan dua harokat mad. Ya, karena sumbernya saja sudah beda. Seperti itu ya. Baik, coba kita contohkan. Coba ikuti ya. Ina. Simpel saja ya. Sekali lagi, kita mulai dari yang simpel-simpel dulu supaya tidak kaget ya. Ina. Bukan inna, tapi ina. Kalau Indonesianya ini. Ina. Sekali lagi, ina. Kita ke sini dulu. Ina. Sekali lagi. Ina. Nah, itulah panjang mad. Nah, ini namanya panjang apa? Panjang mad. Ya, panjang mad. Sekarang kita baca yang panjang gunanya. Inna. Sekali lagi, dengan ketukan boleh. Ya, kalau misalkan susah dengan apa namanya? Ini apa namanya ya? Diselentik gitu ya. Nah, boleh dengan ketukan seperti ini. 3 ketukan irama lambat. Inna. Coba. Sekali lagi. Inna. Baik, kita ulang dari sini ya. Ina. Baik. Nah, sudah kerasa gunahnya? Ya belum? Kerasa. Baik, sekarang pertanyaannya. Di sini ada suara gunah nggak? Tidak. Ini ada suara gunah? Tidak. Baik. Enggak. Ada yang bilang tidak ada. Di sini ada suara gunah? Ada. Ada. Bakal akmal ya, sempurna suaranya, musyaddadah karena bertasdid. Di sini ada suara gunah? Tidak. Ada yang jawab tidak, ada yang jawab apa lagi? Sedikit ya. Baik. Dari jawaban teman-teman itu
sudah hampir betul semuanya ya. Nah, sekarang kita buktikan ya kenapa bisa berbeda, kenapa bisa ada tingkatannya. Dan saya katakan setiap huruf mim dan nun itu suaranya gunnah. Gunnah. Seperti yang Oh, iya. dikatakan di dalam kitab Dirasat Ilmi Tajwid ya tadi bahwa suara gunnah itu ya muncul atas tabiat daripada huruf mim dan nun. Ya, jadi suara khayshum itu sudah menjadi lazimah, sifat lazimah yang selalu melekat pada huruf nun dan mim. Ya, ini saya tulis seperti ini. Am dan an. Sekarang coba tutup hidungnya. Am, an. An. Baik. Gimana? Sudah kerasa gunnahnya? Berdengung. Ya, suaranya seperti mampet nggak? Mampet. Mampet ya. Ketika kita ucapkan an, tetapi suaranya hampir jelas. Ya. Inilah tingkatan ke bawah. Ada tingkatan yang sempurna. Seperti ini misalkan. Anna. Coba kita sama-sama. Amma. Anna. Sekarang tutup hidungnya, ucapkan amma. Gimana? Sulit yang mana? Sulit yang ini atau yang ini? Sulit yang bertasydid. Maka semakin sulit dia dikeluarkan, maka semakin sempurnalah kadar gunnahnya. Tidak keluar suaranya ya. Ketika kita ucapkan ama masih keluar. Tapi ketika bertasydid sudah tidak keluar lagi. Bahkan kita sulit mengucapkannya ya. Semakin kita paksa, semakin tidak mau keluar. Seperti itu ya. Nah, itulah bahwa setiap huruf mim dan huruf nun itu memiliki suara gunnah. Mau dia berharokat, mau dia tidak ada harokat, mau dia berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah, maupun dia berharokat sukun ya, apalagi bertasydid, maka dia ada suara gunnah. Kalau kita bicara gunnah berarti kita bicara mim dan nun. Seperti itu ya. Mim dan nun, bukan jin dan jun ya. Ada dulu ya. Nah, jin dan jun. Nah, itu juga ketika kita ucapkan maka keluar suara gunnahnya. Jin, jun. Nah, ya, ada suara gunnahnya itu. Walaupun nun dan nunnya sukun. Jin. Nah, ada suara gunnahnya. Jin, jun. Nah, ya. Seperti itu. Baik, kita masuk coba ke contohnya. Kita sekarang yang tidak bertasydid dulu ya. Hati-hati, bedakan kalau yang ada tasydid dengan yang tidak bertasydid. Jadi jangan sampai anna, inna, unna. Tidak ya, tapi dia hanya lewat saja. Beda status gunnahnya. Walaupun setiap nun dan mim ada gunnah, tapi beda kadar kualitasnya. Ya. Coba. Ana, ina, una. Kali lagi. Ana, ina, una. ina, una. Sekarang yang ada gunnahnya. Anna, inna, unna. Boleh misalkan kita belum, misalkan feelingnya belum tepat, nah itu boleh dibantu dengan ketukan ya. Anna, inna, unna. Silakan. Anna, inna,
Yang ini pendek. Nah, jangan sampai terbaca panjang. Ulangi ya. Ulangi ya. Inna unna. Silakan. Baik, lanjut. Ama ima uma. Nah, amma imma umma. Di sini jangan sampai terbaca panjang ya. Satu harokat saja. Yang panjang itu, yang 2 harokat itu suara ininya nih. Suara ininya nih. Di sini, nah ini ada ibu-ibu ya. Mungkin pernah nggak mendengar lagunya sholawatnya Nisa Sabian? Pernah? Sering. Nah, ada suara gunnah di awal memulai lagunya. Tahu? Ada yang tahu? Ada suara Oh iya. Itu suara guna ya? itu namanya gunnah. Itu suara gunnah. Karena Saya pikir gimana dengungan. tulisannya kan gini. Ya, tulisannya gini tuh. Nah, ini ada mimnya nih. Nah, itu suara gunnah. Nah, Bukan dengungan. 2 harokat yang dimaksud gunnah itu dari sana. Yang suara itu saja. Bukan huruf mimnya. Kalau huruf mimnya seperti ini, dia tetap dibaca 1 harokat. Ma. Nah, tetapi yang dibaca 2 harokat, itu beda tadi ya. Beda antara panjang mad dengan panjang gunnah. Yang tadi tuh. Suara yang itu yang 2 harokat. Kalau mimnya tetap 1 harokat. Amma imma umma. Silakan. Ya, saya tadi masih mendengar ada yang membaca 2 harokat. Baik, kita buktikan ya. Nanti akan ketahuan siapa yang baca panjang ya. Segini kelihatan semuanya? Kelihatan ya? Baik, silakan dimulai dari Ibu Sutriyati. Silakan. Yang paling bawah apa langsung yang atas dulu? Yang paling bawah, yang tadi. Yang dari sini ya. Ya. Ana, ina, una. Jangan putus. Ana ina una. Anna inna unna. Seperti itu. Ana, ina, una. Anna, inna, unna, ama. Berhenti dulu. Kalau yang sudah 3 boleh berhenti. 3 lagi seperti itu. Ulangin lagi. Ya, ulangi. Ana, ina, una. Anna, inna, unna. Ama, ima, uma. Amma, imma, umma. Nah, mumtaz. Ibu Lucy. Mangga, silakan. Ana ina una. Anna inna. Nah, itu. Nanya jangan panjang. Anna. Tidak, tapi anna in. Seperti itu. Anna inna unna. Ya. Ima uma. Amma imma umma. Betul, Masya Allah. Lanjut, Ibu Endang. Ada Ibu Endang? Assalamualaikum. Oh, maaf Ustaz, lupa. Iya, silakan. Baik, apa passwordnya?
Oh, enggak ada. Silakan. Ya. Ana ina una anna imma unna Ah, nah dulu. Anna inna unna. anna imma unna Ya, terus. ama inna uma keluar. Ama ima uma Ya. sudah Ustaz. Terakhir yang ada tasdidnya. Ama ima. Yang ini. Inna Amma imma umma. amma imma umma Iya, mumtaz. Masya Allah. Silakan Ibu Hani. Ana ina una anna inna unna ama ima uma amma imma Nah, jangan putus. Amma imma umma. amma imma umma. Iya, betul. Ibu Dini, silakan. Ana ina una anna inna Nanya jangan dibaca panjang. Yang pertama, tidak dibaca panjang. panjang. Anna inna Ah, anna, itu masih panjang. Anna in, anna in. Seperti itu. anna inna unna Ya. ima uma amma imma umma. Iya, ahsant. Lanjut, Pak Suryadi. Ana ina una anna inna unna ama ima uma amma imma umma. Iya, ahsan. Ibu Mina Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ina una anna inna unna Ya. ama ima uma amma imma umma Ahsan. Lanjut, Ibu Nurita. Ana ina una. Jangan unna, unna. Berarti kalau unna itu ada tasdidnya. Oh. Datar dulu. Ana ina una. Ana ina una. Sip, betul. Lanjut. Anna Anna inna Anna inna unna Ya. ama ima uma amma imma umma. Ahsant. Lanjut, Ibu Sulasmi. Fadhal. Ada Ibu Sulasmi? Ya Ustaz. Ya, mangga. Ana ina una anna inna unna ama ima uma amma imma umma. Ahsant. Masya Allah. Barakallah fiik. Ya, baik. Kita baca sama-sama semuanya ya. Dari sini sampai ke sini ya. Tiga kata penulis ya. Setiap ini berhenti ya gitu ya. Kotak-kotakin. Baik. 1, 2, 3. Ana ina una. Anna inna unna. Ama ima uma. Amma imma umma.
Ana ina una Anna Una una Ama ima amma umma amma imma umma Nah, umma. betul ya. Nah, ini saya beri rahasia ya. Sebenarnya gunnah ini juga diistilahkan sebagai sumber suara yang indah. Artinya ada beberapa keterangan bahwa suara gunnah itu adalah suara indah ya. Nah, maka kalau teman-teman misalkan mendengar para qari misalkan seperti itu ya, membaca itu ketika dia gunnahnya itu indah sekali ya, seperti itu. Sama kayak tadi misalkan nah itu ya, itu kan indah ya. Nah di sanalah letak suara gunnahnya ya, walaupun kalau yang saya contohkan tidak indah. Nah kalau misalkan yang lainnya indah seperti itu ya, itu suara gunnah juga bisa diartikan dengan suara yang indah. Baik, itu tadi yang kita bahas adalah gunnah musyaddadah. Sekarang ibu bapak semua, kita akan membahas tentang idgham mimi. Nah, ya kita bahas juga tentang idgham mimi. Karena idgham mimi juga termasuk ke dalam bagian dari gunnah akmal ya, gunnah yang kualitasnya sempurna. Kualitas gunnahnya, kualitas suara khayshumnya itu sempurna ya. Akmal ya, akmal. Idgham mimi ialah apabila sukun bertemu dengan mim bertasydid. Mim sukun bertemu dengan mim bertasydid. Nah, seperti ini. Ya. Awalnya yang harus teman-teman pahami ya. Awalnya mim sukun dan mim berharokat ya. Ketika mim sukun dan mim berharokat bertemu, maka mimnya hanya dibaca satu saja, akan tetapi ditambah tasydid seperti itu ya. Itu asal mulanya. Kenapa mimnya bisa bertasydid seperti ya. Nah, di sini juga ada footnote ya, sama satu ya, bahwa apa? Di Mushaf Al-Qur'an Indonesia yang berwarna tajwid ya, tajwid daripada idgham mimi diberikan warna magenta. Ya, kemudian catatan kedua, ini sama. Ya, sama juga dengan yang tadi. Ya, di sini. Nah, cara membaca gunnah atau dengungan yang dibaca sebanyak 2 harakat gunnah. Nah, jadi gunnah musyaddadah, gunnah akmal, idgham mimi itu sama. Bacaan gunnahnya sebanyak berapa harakat? 2 harakat gunnah. Ingat ya, 2 harakat gunnah. 2 harakat gunnah dengan 2 harakat mad itu berbeda ya. Berbeda. Kalau 2 harakat gunnah itu seperti 3 ketukan irama lambat. Ya, langsung saja kita masukkan. Nah, di sini ada catatan sedikit nih. Anggap saja mim sukunnya tidak ada. Nah, jadi nanti ketika di Al-Qur'an ada mim sukun, kemudian ada mim yang bertasydid. Nah, jadi kita langsung saja masukkan bacaan kita ke dalam mim yang bertasydid. Jadi seolah-olah mim yang ini enggak ada. Nah, ya. Mimnya yang enggak ada. Tetap dibaca gunnah, ya, tetap dibaca gunnah. Baik. Coba ikuti. Kita dari yang simpel dulu. Ima. Bukan ima, tapi ima. Nah, betul. Lanjut. Ima. Sekarang imma. Ya, ketukan irama lambat. Imma. Baik, coba kita baca semuanya. Ima. Nah, tadi saya masih mendengar ada yang ini, ada yang diberi tasydid. Ima tidak, tapi ima im. Nah, ulangi 1 2 3. Kita langsung ke
contoh latihannya ya. Ama ima uma. Amma imma umma. Baik. Ama ima uma. Sekarang yang ini sekarang ya. Nah. Amma imma umma. Nah, ulangi. Ini bukan dua harokat, tetapi sengaja dipisah-pisah gitu ya. Nah, tapi cukup dibaca. Ah, ternyata ada mim yang disembunyikan. Nah, ya. Ini yang dimaksud. Ini suaranya am. Kemudian di depannya ada mim bertasydid. Maka yang mana yang harus kita hilangkan? Mim yang awal. Mim yang berharokat sukun. Nih ya, kita coba hilangkan ya. Ini warna putih. Kita coba hilangkan. Nah, jadi yang awalnya kita bingung, sudah kita anggap saja tidak ada. Maka gimana bacanya? Langsung ke tasydid. Langsung ke tasydid ya. Nah ini. Amma imma umma. Silakan. Amma imma umma. Nah, seperti itu ya. Baik. Sekarang kita baca dari awal sampai dengan akhir ya. Bareng-bareng ya. Saya juga membaca, teman-teman juga membaca ya. Jadi tidak perlu satu-satu karena tadi sudah kita satu-satu di yang guna musyaddadahnya ya. Ini sama polanya hampir mirip, cuman beda hurufnya ya. Kalau tadi banyak nun, nah kalau sekarang banyak bukan banyak mim ya, cuma semuanya mim ini ya. Nah, baik, kita baca ya sama-sama bareng-bareng. 1, 2, 3. Ama ima umma. Amma imma umma. Ama ima Alhamdulillah. Ya. Baik. Nah, pertama kita sudah paham gunnah musyaddada adalah suara gunnah antara huruf mim dan nun yang mim dan nun tersebut berharokat bukan berharokat tapi bertasydid, betul. Kemudian yang kedua, gunnah akmal adalah ketika mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Yang akhirnya mim berharokat menjadi bertasydid. Akhirnya ujung-ujungnya mimnya bertasydid, balik lagi. Syarat akmal adalah bertasydid. Nah, ya. Baik. Kemudian di sini ada juga pola praktik ya. Pola praktis melatih praktek bacaan gunnah. Kenapa saya sampaikan di awal ya, selalu saya ingatkan bahwa jangan kita sampai lupa pola 2 harokat. Ya, 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat yang sudah kita latih, yang sudah kita sama-sama bacakan, jangan sampai lupa. Karena nanti di setiap bacaan, di setiap bab yang akan kita pelajari, maka di sana akan dibahas. Ya, kenapa? Karena di awal sekali ya kita akan belajar beberapa tahap. Pertama mad dulu, kemudian kita belajar yang namanya gunnah. Nah, ya. Ada nggak? Masih ingat nggak teman-teman ya? Iya. Coba kita cari. Nah, di awal sekali kalau nggak salah itu ya. Nah, betul ya? Ini. Mat asli. Ini kita belajar sekarang. Kita mat sudah belum? Sudah. Nah, yang kedua berarti kita belajar tentang Guna. guna. Nah, sekaranglah saatnya kita belajar, kita sedikit mengulas tentang guna. Nah, nanti ketika kita belajar qalqalah ada lagi pola praktisnya
ya. Nah, bagaimana bunyinya? Nah, bagaimana bunyinya? Sama-sama kita bacakan ya. Saya contohkan, kemudian teman-teman ikuti ya. Baris pertama dulu. Hampir sama polanya, cuman bedanya di sini diberi gunnah ya. Untuk pemanasan kita baca yang 2 harokat mad dulu ya. Baik. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. 1, 2, 3. Bana Bauna binabina bainuna. Bana bauna binabina bainuna. Baik. Sekarang kita masuk yang gunnahnya. Bana bana baununa. Silakan. Bana bauna bauna Sekali lagi. binabina Cukup sampai baini. sini dulu. Oh Sampai sini iya. dulu ya. Ulangi. Bana bana baununa. Bana bauna. Baik. Guna berapa harokat? 2 2 harokat guna. Bana bana baununa. Gitu ya. Jadi beda. Di sini ada mad, di sini juga ada mad. Bukan mad ya, maksudnya di sini dipanjangkan, di sini dipanjangkan, di sini juga dipanjangkan. Sama-sama 2 harokat. Cuman yang ini guna, yang ini panjang 2 harokat mad. Alif. Bana bana baununa. Silakan. Bana baununa. Baik, kita tambah. Bina binna baini bun. Bina Baik, sekali lagi. Bina binna baini bun. Bina bainibun. Nah, dari awal, 1 baris awal. Sama-sama ya. Silakan. 1, 2, 3. Bana bauna bina bainibun. 1 baris dulu. Oh iya. Nah, 1 baris dulu ya. Baik. 1, 2, 3. Bana bauna bina baununa. Baik, 1 baris. Baik ya, nggak apa-apa. Baik, kalau begitu oke lah. Kita langsung saja ya. Karena mungkin sudah tidak sabar lagi ya. Ingin membacakan polanya ya. Baik, sama-sama. 1, 2, 3. Bana bauna bina bainibun. Baik. Ini ada gunahnya? Tidak ada. Ada. Setiap nun dan mim ada guna. Cuman beda kualitasnya dengan yang ini. Bertasdid. Maka bunyinya juga harus berbeda. Jangan bin. Nah, itu sama. Jadi yang pertama bina bin. Paham? Bina bin. Sudah ya. Ulangi, saya contohkan. Bana banna baununa bina binna baini bun. Silakan. Bana baununa bina bainibun. Ya, sekarang iramanya polanya yang kedua. Lanjut ya. Bana banna baununa bina binna baini bun. Silakan. Bana baununa bina bainibun. Baik, sekarang saya contohkan 2 pola ya. 1 pola, cuman 2 irama langsung ya.
Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Silakan. 1, 2, 3. Bana Bana banuna baununa bina binna binna baini baini bunna. Bana Bana banna baununa baununa bina binna baini baini Ini jangan dikasih na ya, jangan bunna, enggak. bun Tapi suara bun bun gitunya saja ya. Jadi jangan bun dikasih gitunya ya. Baini bun baini bun. ya. Baik, silakan Ibu Dini. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Mantap. Ahsan. Keren ya. Lanjut Ibu Lucy. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Ahsan. Ibu Sulasmi. Start. Iya. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Iya, Ahsan. Ibu Sutriati. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Iya, Ahsan. Ibu Endang, lanjut. Endang. Ibu Endang ada? Iya Ustaz, maaf lupa. Bana banna baununa bina binna baini bunna. Jangan nah. Ini Afwan. Tadi keceret. Ulangi. Bina binna baini bun. Terus? Bana banna baununa. Oh, diulang lagi. Kan Bana 2 ya. Ayo fokus. Dua irama. banna baununa bina binna baini bun. Iya, seperti itu ya. Jadi satu pola itu 2 irama sama dengan pola mad 2 harokat ya. Baik, kembali fokusnya ya. Baik, kita belajar dulu. Baik. Lanjut Ibu Hani, silakan. Ustaz. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Ya, Hasan, Ibu Nurita, silakan. Ada Ibu Nurita? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ya, silakan. Bana banna baununa bina binna baini bunna. Baini bun. Ulangi Ustaz ya. Ulangi. Bana banna baununa bina binna baini bun. Terus bana baununa. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun.
Ya, berarti setiap satu pola dua irama ya. Baik, lanjut Ibu Mina Puspa. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Iya, baik. Ada yang belum disebut? Sudah semua ya? Belum. Oh, Kok Pak belum? Suryadi, silakan. Afwan. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Ya, Ahsan. Ibu Sulasmi, sudah? Udah, Ustaz. Baik ya, Alhamdulillah kalau sudah baik. Nah, itu nanti polanya silakan ya, itu dipraktekkan sama dengan mad dua harakat. Cuma bedanya apa? Di sini ada gunnahnya. Bana bana baununa. Kalau yang di pola mad dua harakat di sininya diberi mad dua harakat. Bana bana ya. Nah, kalau di gunnah, pola gunnah berarti tinggal diberikan gunnah. Bana bana baununa bina binna baini bun. Bana bana baununa bina. Seperti itu ya. Jadi terus kita lafazkan ya. Bina binna baini bun. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan ya. Di sini ada rumus. Ini rumus ya. Pertama, apabila nun bertasydidnya itu di awal bacaan kita, maka dia tidak perlu digunah dulu, tapi tetap dibaca seperti nun berharokat saja. Jadi jangan sampai nu, tidak, tapi langsung nu saja. Ketika nun bertasydidnya di tengah kata, maka dia gunahnya dibaca. Ya. Kemudian apabila di akhir, maka dia dibaca. Contohnya apa? Contohnya ini. Ketika di akhir kata dibaca bun. Nah, itu dibaca. Ketika di tengah dia dibaca seperti ini misalkan. Bina binna baini. Bina binna baini. Dibaca. Akan tetapi apabila dia di awal mulai kita membaca Al-Quran, maka tidak perlu dibaca gunnahnya. Contohnya seperti ini. Coba bacakan Ibu Lucy. Semua Ustadz. Ya, yang ini. Minas sama'i fihi dzulumat. Minas sama'i fihi dzulumat. Nah, betul seperti itu ya. Jadi ketika kita memulai, karena di sini bertasydid, kita pikir harus guna, tidak. Tetapi jangan dibaca minas sama, tidak. Tapi langsung minas sama'i fihi dzulumat. Seperti itu ya. Baik, coba sebelum kita akhiri kita bacakan contohnya, potongan ayatnya di dalam Al-Quran yang terdapat guna musyaddadah, yang terdapat mad 4-5 harokatnya. Nah, ya di sini juga nanti ada mad 2 harokatnya. Nah, silakan dipraktekkan. Maka kalau kita belajar tajwid itu ketika kita sudah levelnya naik, maka yang di bawah itu akan selalu terulang di atasnya. Seperti itu ya. Sama di sini ya. Baik, saya sekali kemudian semuanya sekali. Minas sama'i fihi zulumat. Silakan. Minas sama'i fihi dzulumat. Ya. Minas sawa'iqi hadaral maut. Minas sawa'iqi hadaral maut. Masyaw fih. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim.
عن Amin. النبأ النبأ العظيم العظيم إن الله على كل شيء إن إن الله الله على على كل كل شيء Baik, sekali lagi. Inna Allah ala kulli syai'. إن الله الله على على كل كل شيء شيء La tukhrijuhun. لا لا تخرجوهن تخرجوهن فإذا بلغن أجلهن. فإذا فإذا بلغن بلغن أجلهن أجلهن ونجيناه من الغم. ونجيناه ونجيناه من من الغم الغم Ulangi. ونجيناه من الغم. ونجيناه من الغم Baik. Nah, sekarang yang idgham mim ya. Nah, ini contohnya. Lahum mannal husna. lahum man husna Baik, kalau kita wakaf di sini, ini menjadi berapa harokat? dua Nah, menjadi 2 harokat saja ya, menjadi 2 harokat saja. Lanjut. Lahum mimma yaksibun. lahum mimma yaksibun Khalaqalakum ma fil ard. khalaqalakum ma fil ardh Ya. Fa inna lakum ma sa'altum. fa inna lakum ma sa'altum فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. falamma جاءهم ما عرفوا كفروا به أنهم ملاقوه. annahum laquh Baik, silakan kita dari awal ya, satu orang satu Baris. kolom. Ah, satu kolom atau baris? Kolom ya. Kalau ke samping itu kolom. Silakan Ibu Hani. Fadhol. Ustaz, maaf besar kurang kelihatan. Minas samaa'i fihi zulumat. Mat. Panjang ya. Minas samaa'i fihi zulumat. Ya. Minas sawa'iqi hadarul maut. Betul. Masyau fi. Baik, lanjut Ibu Endang, kolom kedua. Ayo Ibu Endang. Ibu Endang kemana Ibu Endang? Assalamualaikum Ibu Endang. Ibu Endang pergi mulu Sibuk. Baik, Ibu Sutriati dulu. Oh iya. Amma yatasaalun Ya. anin naba'il azim. Inna Allah ala kulli syai'. Betul. Lanjut.
Ibu Sulasmi. La tukhrijuhun. Betul. Faida balagna. Faida balagna ajalahun. Ya. Wajainahu minal gham. Mumtaz, ahsan. Lanjut. Idgham mimmi. Ibu Lucy. Lahum mannal husna. Ya. Lahum mimma yaksibun. Ahsan. Lanjut. Khalaqalakum ma fil ardh. Iya, lanjut ya. Berikutnya kolom yang bawahnya Bapak Suryadi. Wa inna lakum ma saltum. Ma sa'altum. Wa inna lakum ma sa'altum. Baik, ini ada gunahnya enggak? Ada. Nah, ditahan juga harus sama. Fa inna lakum ma sa'altum. Fa inna lakum ma sa'altum. Ya, lanjut. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Iya. Terus Annahum mulaku. ya, balik ke atas. Silakan Ibu Mina. Minas samaa'i fihi dhulumat. Ya. Minas sawa'iqi hadaral maut. Betul. Masyaufi. Iya. Kolom berikutnya yang belum Ibu Nurita. Udah belum ya? Bu Belum. Nurita. Oh, belum. Silakan. Amma yatasyaa'alun. Yatasaalun. Amma yatasyaa'alun. Ya, lanjut. Anin naba'il azim. Ya. Innallaha ala kulli syai'in. Ahsant. Masya Allah. Barakallahu fiik. Udah semua? Atau ada yang belum disebutkan? Saya belum. Ibu Dini silakan. Afwan ya. La tukhrijuhun Mumtaz. fa idza balagna ajalahun Iya. wa najjaynahu minal gham. Baik. Barakallahu fiik. Sudah semua? Alhamdulillah. Ya. Nah, itu beberapa contoh. Nanti insya Allah ini teman-teman praktekkan, akan dikirimkan rekamannya, boleh disimak ya. Kemudian teman-teman praktekkan ya di rumah nanti untuk contohnya sama dengan yang ini ya. Nah, baik. Sebelum kita tutup, terakhir kita baca sama-sama polanya ya. Kita baca sama-sama. Saya baca, teman-teman juga baca. Satu pola, dua irama. Dua nada atau dua irama. Ya, baik. 1, 2, 3. Bana baununa binabaini bun. Bana baununa binabaini bun. Baik. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ada? Jika tidak ada, sudah jelas.
Mau tanya Ustadz, boleh? Ya, boleh. Silakan, Fadol. Kalau yang kalau diwasolkan guna tetap 2 harakat guna. Kalau diwasolkan guna Eh, tetap 2 harokat eh, guna tetap apa diwakaf sama. diberhentikan diberhentikan apa? Wakaf ya Kalau diwakaf. kalau diberhentikan, itu bagaimana? Dia sama. Hun, ingat. Tapi ingat 2 harokat guna bukan 2 harokat Mad. mat. Seperti itu. Sama. Kayak ini. Ya, sama. Baini bun bin baini bun. Coba ya. Misalkan ini. Bin baini bun. Seperti itu ya. Sama ya, Ustadz. Ya sama. Allah alam bissawab. Ada lagi? Ustadz nanya, Ya? saya pernah itu dari teman, Isgo Mimi sama Igom Mutamasilen sama Ustadz. Baik. 2 huruf yang makhrajnya sama, kemudian sifatul hurufnya sama, itu disebut dengan mithlain. Karena mithlain itu bahasa Arabnya adalah semisal. Kemudian mithlain jamaknya adalah mutamathilain. Maka boleh kita dengar, nanti akan kita dengar idgham mutamathilain, idgham mithlain itu sama. Apa? Makhrajnya sama, kemudian sifatnya sama, atau alias 2 huruf yang kembar. Karena makhraj kalau sama sifatnya sama, otomatis 2 huruf itu kembar. Nah, yang tadi saya sampaikan, kebetulan yang ketemu 2 huruf kembar itu adalah huruf mim, maka idgham mithlainnya menjadi kategori idgham Mimi. Oh, gitu ya, baik Ustadz. Allahu a'lam bissawab. Makasih Ustadz. Tadi saya katakan, kalau misalkan yang ketemunya selain huruf mim, apa Ustadz? Ada hukumnya? Ada. Nah, itu nanti akan kita bahas di materi yang berikutnya. Insya Allah nanti ya. Suatu saat akan indah pada waktunya. Ada lagi? Masya Allah. Cukup ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah jelas. Teman-teman bisa praktekkan. Yang penting ingat ya, kita bisa prakteknya. Jangan sampai kita paham teorinya, cuman prakteknya salah. Tapi enggak apa-apa, kita betul dulu prakteknya. Teorinya saya belum paham Ustadz, masih sering lupa tentang istilahnya, enggak apa-apa. Yang penting prakteknya lancar. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan selalu istiqomah nanti ya. Amin. Panjang umur, sehat badan, kita ketemu lagi di kelas minggu depan insya Allah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Yang disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadikan amal jariah yang tidak terputus untung dosanya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada seluruh peserta, ada Ibu Dini Diani, Bapak Ibu Endang, Ibu Sulasmi, Ibu Sutriani, Ibu Lucy, Ibu Nurita, Ibu Hani dan Bapak Suryadi beserta Ibu Mina Puspa yang sudah ikut berpartisipasi dari awal sampai akhir, meluangkan waktunya, pikirannya, tenaganya, dan semuanya dikorbankan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Allah balas pengorbanannya di tangan surga kelak. Amin. Sebuah ungkapan mengatakan Ibu Bapak semuanya, al ilmu nurun. Ilmu adalah turun temurun. Bukan, ilmu adalah cahaya. Mudah-mudahan dengan ilmu Al-Quran ini menjadikan penerang kita dalam kubur. Mudah-mudahan dengan ilmu Al-Quran ini menjadi penerang kita di yaumil akhir. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan lupa dicatat tentang materinya. Mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Barangkali ibu bapak bisa mencatatnya untuk di lain kesempatan nanti ditanyakan kepada ustadznya. Agar apa? Agar kita semakin paham untuk belajar Al-Quran. Karena ini adalah kelas privat, artinya kelas khusus untuk ibu bapak semuanya. Seperti itu ya. Mohon dicatat apabila ada pertanyaan atau materi-materi yang kurang jelas seperti ibu bapak seperti itu. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Dan waktu telah menunjukkan jam 21.35. Akhirnya kita harus menutup acara ini dan mudah-mudahan kita bisa bertemukan di kelas-kelas tahsin berikutnya. Semangat merojaahnya, semangat terus,
jangan Amin. pantang menyerah. Begitu Ibu ya. Amin. Marilah kita sama-sama tutup acara tahsin ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Jin Binal Huda mewakili tim Sobat Ngaji. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Sehat selalu. Amin. Tetap semangat. Selamat istirahat Ibu Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Izin.